1198 dari kelas 5E jurusan Administrasi Publik MK Otonomi Daerah dosen pengampu Krisna Dewi Esos MSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran penolak otonomi daerah. Ada banyak definisi otonomi dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk kepentingan mata kuliah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sesuai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan otonom adalah 3 macam, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban. Dari daerah otonom bisa kabupaten, kota maupun provinsi. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, mendukung dalam sistem NKRI. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dan lembaga pemerintah di daerah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakatnya dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Lalu selanjutnya yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah, serta kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu serta tepat mengacu pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda namun tetap satu juga. Selanjutnya, pemikiran penentang otonomi daerah. Selanjutnya terdapat juga argumentasi yang menentang pelaksanaan otonomi daerah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi dan perpecahan Smith. Sebagaimana yang dikutip oleh Mas'ud, Said mengatakan bahwa otonomi daerah tidak dengan sendirinya memposisikan diri lebih baik dalam rangka negara kesatuan nasional. Justru bisa memperkuat parokialisme bagi separatisme, diabaikannya kepentingan-kepentingan nasional yang lebih luas dan terciptanya kepentingan-kepentingan daerah yang dangkal. Keruntuhan Uni Soviet, pemberontakan Moro di Filipina, dan desintegrasi Timur-Timur di Indonesia adalah contohnya. Yang kedua, merosotnya kualitas pemerintahan. Turner dan Hulme 1999 menyebutkan berdasarkan hasil penelitian di 166 negara menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas dan kapabilitas pemerintah di daerah akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan publik. Tisman 2003 menambahkan bahwa semakin banyak level hierarki pemerintahan ke yang lebih rendah akan menyuburkan korupsi sehingga efektivitas pelayanan publik menjadi rendah. Yang ketiga, kesenjangan antar daerah. Smith pada tahun 1985 menyebutkan akan terjadi disparitas di antara provinsi dan antar individu. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak merata di masing-masing daerah. Kesenjangan antar daerah ini telah dirasakan Indonesia di masa Orde Baru. Tetapi di masa otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kesenjangan tersebut justru semakin bertambah yang seharusnya dengan adanya otonomi daerah-daerah dapat berkompetisi dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Disparitas itu terjadi karena salah satu dalam
memahami makna Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga muncullah dengan kaya dan daerah miskin yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alamnya. Pada waktu itu, Riau, Kalimantan Timur, Sidoarjo, dan Aceh menjadi daerah yang makmur, sementara NTT dan Bengkulu menjadi daerah yang kurang maju. Bahkan di Aceh sendiri tercipta disparitas antara kabupaten penghasil migas dengan kabupaten yang tidak memiliki migas. Bahkan tunjangan jabatan eselon untuk pejabat struktur di daerah yang mengalami perbedaan karena perbedaan kemampuan keuangan daerah sehingga tumbuhlah gap. Disparitas antar wilayah sangat berbahaya bagi kesatuan nasional. Maka untuk mengatasi disparitas tersebut harus diciptakan sistem pembagian kekuasaan dan pengelolaan keuangan yang berkeadilan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh Indonesia adalah pemberlakuan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Lalu selanjutnya hal positif dan dari penolakan otonomi daerah. Yang pertamanya itu terhindar perpecahan antar daerah karena dengan adanya otonomi daerah dapat menimbulkan disintegrasi. Yang kedua, terhindarnya dari korupsi yang dilakukan oleh para petinggi daerah terkait dana otonomi daerah. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.